memperingati di Geraha HUT RI yang ke-80. Jadi kita semua bangga, kita saat ini maupun sudah lewat 1 minggu kita masih merasakan ya atmosfer kemerdekaan itu. Judul yang saya berikan adalah Hidup Merdeka di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya beri khotbah itu? Ya karena masih dalam atmosfer kemerdekaan ini. Ya, jadi kita bangga ya, saudara saya boleh ada dan lahir di Indonesia. Negara Indonesia yang kita cintai, yang kaya dengan alamnya. Ya, kita bangga. Dikatakan Indonesia saat ini telah mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Bebas dari penjara Belanda dan Jepang. Berarti Indonesia sudah lepas dari belenggu keterikatan dari penjajahan. Sudah so pasti kalau penjajahan itu nggak enak, merugikan Indonesia, benar? Pasti mereka ingin menghancurkan Indonesia. Jadi tidak akan mementingkan orang Indonesia. Yang pasti satu yang diincar apa? Kalau penjajah itu pasti dia ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya, energinya, mungkin pariwisata. Dia pasti ujung-ujungnya menghancurkan tata cara, aturan, sistem politik pemerintah Indonesia. Pasti itu dihancurkan, tata cara, sosial, budaya, ekonomi, semua dihancurin tanpa memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Dan gak mungkin tercapai kesejahteraan Indonesia, gak mungkin kalau penjajahan itu. Karena namanya eksploitasi itu ada satu tindakan atau pemanfaatan yang over limit, yang berlebihan, dan tindakan sesuai dan menang untuk kepentingan sepihak tanpa memikirkan Indonesia. Kalau Indonesia tidak merdeka, bisa bayangkan Indonesia tidak berkembang, mengerucut. Indonesia tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa mengambil kebijakan, dan Indonesia tidak bisa mengekspresikan diri, tidak bisa develop negaranya. Yang tentunya semua itu untuk kesejahteraan semua orang Indonesia, nggak boleh. Tetapi saat ini Indonesia sudah merdeka, tidak dijajah lagi. Kita bahagia ada di sini. Nah sekarang, kalau saudara dan saya sudah merdeka di negara Indonesia, kita lihat itu adalah kemerdekaan secara lahiriah, jasmani, terlihat oleh kasat mata. Benar? Kalau dijajah kan kelihatan kita menderita, semua dikeruk sama orang asing. Benar? Kita menderita, tetapi sekarang itu kan kemerdekaan secara jasmani, lahiriah. Yang Tuhan inginkan, hidup merdeka itu ditambahin Allah Bapa, Allah Bapa. Hidup merdeka di dalam Yesus Kristus Allah Bapa. Kenapa? Kenapa saya tambahin Allah Bapa? Karena Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus itu yang tertinggi. Karena hidup mereka di dalam Kristus itu apa sih sebenarnya? Kalau kita sudah merdeka dari penjajahan, kita harus merdeka di dalam Yesus Kristus. Jadi banyak persepsi yang salah. Salahnya gini, bukan salah, kurang knowledge saja, kurang pemberitaan firman Tuhan. Ini tugas hamba Tuhan sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya hidup merdeka itu bukan karena kamu memutuskan untuk baptis, lalu kamu jadi pengikut Kristus, kamu tiap minggu ibadah, kamu melakukan rutinitas, lalu kamu itu merdeka. Mungkin sebagian banyak orang mengatakan hidup merdeka itu arti hidup merdeka itu macam-macam. Ketika seseorang sakit menahun, terbaring di ranjang, gak sembuh-sembuh, tiba-tiba terima mujizat, jika sembuh dia mengatakan merdeka. Benar? Bisa juga ketika dia nggak ada uang, dia bisa kerja, temannya masuk kerja pekerjaan dapat gaji, dia merdeka. Ketika dia menghadapi seorang mertua yang cerewet yang luar biasa, dia bisa punya rumah, dia akan keluar, dia nggak mau bersama mertua, dia benar merdeka. Ya kan? Ketika dia bosnya nggak tahan lagi, dia bisa dapat perusahaan lain, dia bisa kerja, dia mengatakan dia merdeka. Dia merdeka itu macam-macam. Tetapi kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita mengatakan kita anak-anak Allah. Bagaimana kalau kita bisa hidup merdeka di dalam Yesus Kristus Allah Bapa? Merdeka yang dimaksud oleh Allah Bapa ini apa? Yaitu kalau tadi kemerdekaan Indonesia secara lahiriah jasmani terlihat, yang Tuhan inginkan hidup merdeka dalam Yesus Kristus adalah kita merdeka secara roh, secara spiritual, tidak terlihat. Oleh karena itu
Rasul Paulus katakan di dalam kitabnya, kejarlah yang tidak terlihat itu. Kejarlah yang tidak terlihat itu. Karena yang tidak terlihat itu menuju kepada kekekalan. Jangan mengejar kepada yang terlihat. Karena yang terlihat itu sebenarnya itu adalah keinginan daging, keinginan kita, hawa nafsu kita, kedahlian kita. Itu kan menuju kepada kebinasaan. Karena ujung-ujungnya kalau mengejar keinginan daging, kamu tak akan sampai kepada misi Tuhan, tujuan Tuhan. Kamu tak akan berhasil melakukan kehendak Tuhan, gak mungkin, impossible. Tapi kalau kamu mengejar yang tidak terlihat, kamu pasti mencapai seluruhnya. Kamu sukses, kamu mengalami breakthrough, terobosan di segala aspek kehidupan. Itu amal. Itu yang Rasul Paulus